Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hujan di luar, kita tetap bisa hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang baru saja kita lakukan, baik yang hadir di dalam masjid ini, yang mendengarkan Radio Baitur Rahman dan Radio RRI, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita ditempatkan di tempat yang mulia. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan umur yang masih tersisa, cepat ataupun lambat, kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawa kita, semua kita yang hadir di sini meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan membahas satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ada 3 pilar kebaikan. Mudah-mudahan 3 pilar kebaikan ini bisa mewarnai hidup dan kehidupan kita sampai kita menjemput ajal, dan memberikan kebaikan kepada kita bukan hanya di dunia, tapi juga kemudian kita akan mendulang kebaikan itu di yaumil qiyamah. Hadis yang diriwayatkan, haddatsana Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani, haddatsana Ismail bin Ja'far an Ala an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat shadaqatan min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadulillah illa rafa'ahullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 4689, juga diriwayatkan oleh Tirmizi nomor hadis 1952, Imam Ahmad nomor hadis 8647, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta nomor hadis 1590. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah oleh Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma naqasat min sadaqatin min mal, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Ini pilar yang pertama. Yang kedua, wa ma zadallah 'abdan bi'afin illa izzan, tidaklah Allah menambahkan bagi seorang hamba karena sikapnya memberi maaf kepada orang lain kecuali Allah memuliakannya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, wa ma tawadda'a ahadulillah illa rafa'ahullah. Yang ketiga, dan tidaklah seseorang yang merendahkan dirinya karena Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 sifat yang ada di dalam hadis ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surah Ali Imran ayat 133, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pencirian orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ciri orang yang bertakwa itu adalah mereka yang gemar melakukan infak, baik dalam keadaan suka ataupun duka, lapang ataupun dalam keadaan sempit, wal kadhiminal ghaidha, mampu mengelola amarah, wal 'afina 'anil nas, dia mampu memaafkan orang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas secara singkat 3 sifat yang mengundang kebaikan, yang itu juga merupakan pilar bagi kita
dalam melakukan aktivitas ekonomi, karena dia akan berdampak kepada peningkatan income pendapatan kita, dan tentunya kita berharap pendapatan yang kita cari itu berasal dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga di dalam surah Saba ayat 39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kamu infakkan, apapun yang kamu sedekahkan dari sesuatu yang kamu miliki, fahuwa yukhlifuh, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan harta tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, anfik ya abna adam yunfik alaik, berinfaklah kamu wahai anak-anak, nanti Allah yang akan memberikan infak untukmu. Jadi kalau di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa huwa yukhlifuh, Allah akan menggantikan harta yang kita infakkan, maka di dalam hadis malah Rasulullah SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan berinfak kepada mereka yang gemar berinfak. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan pernah lewati hari kita kecuali hari itu sudah kita lalui dengan cara memberikan infak. Dan kita sering, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada kita semua bahwa di waktu pagi ini ada dua malaikat yang selalu mendoakan kita. Yang pertama, malaikat yang berdoa, barang siapa yang memberikan infak, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan dia akan ditambahkan hartanya. Sebaliknya, barang siapa yang kikir, maka didoakan oleh malaikat supaya hartanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa infak itu mendatangkan dan menambahkan harta. Malah juga di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, dawu mardakum bisadaqah, sembuhkan penyakit kamu dengan cara bersedekah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, cuman sedekah yang kita berikan tentunya bersumber dari harta yang halal. Maka kita bersyukur jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di Aceh hari ini kita sudah menjalankan konun, lembaga keuangan syariah, yang sebenarnya memastikan kepada kita secara regulasi bahwa aktivitas ekonomi Aceh berbasis kepada nilai-nilai syariah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita diberikan ruang yang sangat luas oleh pemerintah kita hari ini untuk melakukan aktivitas mencari harta, mengembangkan harta, melakukan investasi, di mana kemudian kita tidak beririsan lagi dengan dosa yang juga masuk kategori dosa besar, yaitu riba. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kesyukuran ini harus kita wujudkan dengan komitmen kita. Dan memang ini menjadi tantangan, bagaimana kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan yang telah diberikan oleh Allah lewat hadirnya konun lembaga keuangan syariah ini harus bisa mensejahterakan masyarakat Aceh, bahwa riba itu akan menghancurkan harta sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Hari ini harus kita buktikan dengan komitmen bersama, apalagi hari ini di tengah-tengah kita hadir teman-teman direktur dari Bank Syariah Indonesia. Ini harus mengangkat ekonomi Aceh, bahwa ketika kita bersyariah dari sisi ekonomi, kita yakin bahwa keberkahan Allah itu akan hadir untuk membersamai kita, dan itu adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Harta yang kita infakkan yang datangnya dari sumber yang haram tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pastikan min aina tasabaha wa biman anfaqaha, dari mana harta itu kita dapatkan, kemana harta itu kita salurkan. Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah cara berinfak ataupun kebiasaan berinfak itu adalah gaya hidup kita. Jangan lewati hari
kecuali kemudian sudah ada harta yang kita berikan di jalan Allah, yang itu akan menambah rezeki kita. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan bahwa seseorang yang gemar memaafkan bukan malah kemudian dia dianggap lemah. Kadang-kadang kan sering terjadi di dalam masyarakat, kok kamu mudah kali memaafkan, lemah kali, kalau boleh balas, gitu kan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang yang gemar melakukan sifat maaf ada pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di sisi Allah dan di sisi manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan khuzil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau seorang yang pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan perbuatan baik, serta berpisahlah dari orang-orang yang bodoh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan di pusat kota Madinah, ketemu dengan seorang Yahudi yang bernama Sa'ad bin Sya'nah. Si Sa'ad ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang Yahudi di mana Rasulullah pernah berhutang kepada beliau. Maka ketika dia bertemu dengan Rasulullah SAW, si Sa'ad ini langsung menarik kain ridanya, selendangnya, kain surbannya Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah tercekik. Ketika itu kemudian Umar bin Khattab melihat, karena perbuatan yang begitu kasar dari Sa'ad ini, dia mencabut pedangnya dan siap untuk menebas si Sa'ad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, si Sa'ad mengatakan kepada Rasulullah, "Kamu telah lalai membayar hutangmu." Karena Rasulullah pernah berhutang kepada Sa'ad. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah melihat kemarahan Umar bin Khattab, maka Rasulullah SAW mencegah Umar, lalu dia mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, jangan marah kepada Sa'ad, karena aku memang punya hutang sama Sa'ad." Wahai Umar, sepatutnya, ini Rasulullah malah menasihati Umar, bukan menasihati Sa'ad. Apa kata Rasulullah kepada Umar? "Wahai Umar, sikap kamu yang paling tepat adalah ketika kamu melihat si Sa'ad mengatakan aku ada hutang yang belum aku bayar kepada dirinya, maka sikap yang paling baik yang harus kamu lakukan, ingatkan aku untuk membayar hutang. Jangan kamu marah walaupun jatuh tempo pembayaran hutang masih 3 hari lagi." Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, tolong carikan unta yang umurnya 2 tahun, berikan kepada Sa'ad." Dicari sama Umar, ternyata tidak ada umur unta yang sama 2 tahun. Maka Rasulullah mengatakan, "Cari yang 3 tahun. Lalu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah ini riba?" Apa kata Rasulullah? "Tidak. Sebaik-baik orang yang membayar hutang adalah orang yang melebihkan pembayarannya." Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang dijadikan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad al-qardu, bahwa hutang piutang itu tidak boleh ada persyaratan ketika membayarnya harus dilebihkan, karena itu masuk kategori riba. Tapi apabila tidak disyaratkan, lalu kita yang berhutang memberikan kelebihan kepada orang yang telah membantu kita, itulah sunnah terbaik bagi mereka yang berhutang. Rasulullah mengatakan, sebaik-baik orang yang berhutang adalah ketika membayar hutang dia melebihkan. Apa yang terjadi dengan Sa'ad? Waktu itu juga Sa'ad melihat keagungan sifat Rasulullah, suka memaafkan terhadap orang yang melakukan perbuatan kasar kepadanya. Sa'ad langsung menyatakan dirinya masuk ke dalam Islam. Subhanallah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suka memaafkan ini tidak akan pernah menempatkan diri kita di bawah, tapi sebaliknya akan mengangkat derajat kita. Di dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin ada pembahasan mana yang lebih hebat,
antara orang yang memaafkan dan orang yang bisa mengelola amarah. Hadis la taghdab walakal jannah, jangan marah masuk surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata mereka yang memaafkan lebih-lebih lagi tidak minta, orang yang melakukan kesalahan itu tidak pernah minta maaf sama kita lalu kita maafkan. Ini posisi kedudukannya sangat mulia di sisi Allah. Satu hari, saya ingin tambahkan sedikit lagi, Rasulullah pernah mengatakan akan datang seorang hamba yang sudah dijamin masuk surga. Para sahabat bertanya, siapa pemuda ini? Karena tidak disebutkan namanya. Padahal di depan Rasulullah ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Amr bin As kemudian mengambil inisiatif untuk kemudian bertemu dan tinggal bersama pemuda ini selama 3 hari 3 malam. Dia ingin melihat apa amal yang spesial yang ia lakukan sehingga dia masih ada di dunia tapi sudah dijamin masuk ke dalam surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian setelah 3 hari Amr bin As tidak mendapatkan spesifikasi amal yang ia lakukan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Amr bin As. Maka kemudian dia bertanya, wahai pemuda, apa yang menyebabkan itu Rasulullah mengatakan kamu sudah dijamin masuk surga? Amal apa yang kamu lakukan? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu si pemuda ini mengatakan tidak ada yang spesifik. Tapi ada satu amal ibadah yang aku lakukan sebelum aku pejam mata, selalu aku melakukan itu. Lalu Amr bin As bertanya, apa perbuatan itu? Dia menyatakan, sebelum aku memejamkan mata, aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, jikalau ada orang yang menyakiti hatiku hari ini, yang memfitnah diriku hari ini, yang berbuat dosa terhadap diriku hari ini, ya Allah, sebelum mataku terpejam, maafkan dosa-dosa mereka. Masya Allah. Tidak minta maaf. Ada orang melakukan kesalahan, dia tidak minta maaf, tapi kita dengan kebesaran jiwa memaafkan kesalahan orang lain. Kedudukannya lebih mulia dibandingkan mereka yang mampu mengelola amarah. Maka Bapak Ibu, ini kita sedang berada di dalam masjid. Mari kita bayangkan saudara-saudara kita yang mungkin pernah melakukan kesalahan kepada kita, walaupun mungkin mudah kita maafkan untuk kita ungkapkan, tapi terkadang sulit kita maafkan di dalam hati. Mari kita maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Ustadz, kalau hutangnya belum dibayar, itu gimana? Dimaafkan. Kalau dimaafkan lebih baik, Pak ya. Alhamdulillah gitu ya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan tentang kaitannya masalah riba dan hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadrimuna wa la tudlamun wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila seseorang itu berada di dalam kesusahan, maka berikan rescheduling dia. Ini kegiatan bank. Ada nasabah tidak sanggup bayar, rescheduling, berikan waktu yang lebih panjang. Apabila kamu memaafkan, itu lebih baik untukmu. Jamaah yang dimuliakan Allah, artinya dia nggak sanggup bayar lagi nih gimana? Ya, kalau kita bisa mengikhlaskannya, itu lebih baik untuk dirimu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi kalau berhubungan dengan masalah bank, hutang piutang sama orang, kalau hutangnya 1.000, 2.000 masih bisa. Kalau 10 juta, ini kita juga mikir. Maka seorang yang berhutang, saya ingatkan di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, segera bayar. Karena hutang tidak akan pernah selesai sampai yaumil qiyamah. Yang terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sifat yang harus kita bingkai dalam kehidupan kita, wa ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'allah. Barang siapa yang tawadhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa ini maksud dengan tawadhu? Tawadhatil ardu, yaitu tanah yang itu direndahkan daripada tanah-tanah sekelilingnya. Jadi tawadhu itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah sifat rendah hati, bukan rendah diri. Berbeda, Pak. Rendah hati terhadap sesama manusia dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap ini lahir dari sifat kebatinan kita
bahwa harta yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, gelar yang kita miliki itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rahmat yang Allah berikan. Maka jangan pernah kita banggakan apa yang kita miliki, kecantikan, ketampanan, kedudukan, kekayaan, ilmu di hadapan Allah sehingga kita merendahkan. Terkadang kita ketemu dengan security, kita tidak pernah tahu dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadikan posisi dan jabatan kita itu membuat kita sombong di hadapan manusia lain. Itu dipergilirkan oleh Allah. Hari ini kita jadi pimpinan, besok kita menjadi orang yang biasa. Kadang-kadang kita melihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang dimuliakan karena jabatannya. Setelah jabatannya tidak ada, dia tidak dimuliakan lagi. Tapi bingkailah kehidupan kita dengan akhlak yang mulia. Ada jabatan, tidak ada jabatan, maka orang tetap akan memuliakan kita. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik iman seseorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Dia jadi pemimpin, dia jadi gubernur, dia jadi anggota dewan, bingkai akhlak dengan akhlak yang baik. Jangan pernah sombong dengan apa yang diberikan, dengan apa fasilitas yang ada. Maka ketika dia tidak punya hal itu semua, tetap kemudian orang akan memuliakannya. Surah Luqman ayat 18, ayat yang terakhir yang ingin saya bacakan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tusair khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena kamu sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Baru naik mobil mewah, lihat ke samping, seakan-akan orang yang di samping nggak lebih hebat. Saya lebih hebat karena mobil saya. Itu mungkin kita tidak bilang, tapi hati kita mengatakan. Tapi ingat bahwa kendaraan, rumah belum tentu membahagiakan kita. Bisa jadi ketika kita bawa mobil, kita duduk dalam mobil mewah, ada becak di depan, ada istri, ada suami, ada anaknya, dia lebih nyaman tidur. Anak-anaknya tidur di dalam becak, walaupun hanya tidak punya penutup apapun, langsung sinar matahari, tapi dia tidur dengan tenang. Kita naik mobil mewah, anak kita di dalam, ternyata ribut, berkelahi sesama adiknya. Tidak ada ketenangan di sana. Maka jangan pernah melihat orang yang ada di sekitar kita lebih rendah. Ibadur Rahman, kata Allah, seorang yang dikatakan Ibadur Rahman, alladzina yamshu 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur Rahman adalah mereka yang melakukan perjalanan di atas muka bumi ini dengan hauna. Apa ini maksud dengan hauna? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan hauna itu adalah yang pertama, dia rendah hati, lalu dia berjalan dengan tenang, sopan, dan tidak membingkai kehidupan dirinya dengan kesombongan. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, 3 sifat ini, gemar berinfak, gemar memaafkan, lalu rendah hati ketika berhadapan dengan manusia, menjadi bingkai kehidupan kita sehari-hari, ini akan mendatangkan kebaikan kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita, bukan hanya sebatas itu, mampu kita wujudkan dalam bingkai akhlak kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan sifat ini bisa menghantarkan kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga, dan kita diizinkan untuk melihat wajah Allah sebagai nikmat yang terindah ketika kita masuk ke dalam syurga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum.